Jika sholat bisa merubah kehidupan seseorang, lantas mengapa? Mohon maaf ibu-ibu, ini pertanyaan teman-teman saya. Lantas kenapa seorang mungkin marbot atau takmirul masjid la ghaniyun ya Ustaz? Hada sya'urtu bil huzn wa hada soal yubtiluni bakam tulisannya kadalik. Wa ana mutawatir la astati ajibu hada soal kadalik Ustaz. Alhamdulillah. طيب بعد من كنا تريدنا أن تسألنا باللغة العربية فلا بأس. شكرا أستاذ. عفوا. So you can ask me with any languages that you want to speak. If you want to ask with English, okay, inshallah. Even in Arabic, inshallah, I will answer. Even in Japanese, watashi wa Indonesian wa desu. Even in France, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Even in Tagalog, como está ka mabuti? Even in Bangladeshi, kamu naso baluashi. Ini beliau tanya, singkatnya begini. Ya, saya senang belajar bahasa. Jadi saya kalau mau dakwah ke negara itu tertentu, saya pelajari bahasanya. Jadi saya mau ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang. Ya, saya mau ke Eropa, saya pelajari. Ini teman kita, adik kita bertanya, kenapa marbot masjid itu nggak kaya? Kalau memang Islam itu datang untuk merubah kehidupan seseorang. Pertanyaannya yang mau dirubah itu apanya? Karena mindset seseorang berpikir kalau berubah itu selalu penampilan materi. Sedangkan Islam itu datang bukan untuk merubah materi, tapi mempercepat dan memberikan keberkahan pada tujuan berkehidupan. Perhatikan baik-baik. Ada 4 pilihan dalam berkehidupan. Silahkan gunakan. 1 dengan kedudukan, 2 dengan harta, 3 dengan ilmu, 4 dengan tenaga. Dan itu ada babnya. Kalau Anda ingin dengan kedudukan, jangan tanggung yang paling tinggi. Cita-cita diplomat, jadi menlu sekalian. Cita-cita di birokrasi, jadi presiden sekalian. Ya, jangan tanggung, jadi yang paling tinggi. Nanti ada babnya, ada fikihnya. Ya, namanya Kitabul Imarah namanya. Kitab ke-33 di Sahih Muslim. Ada 54 topik. Topik ke-33-nya adalah tentang tata kelola negara. Kalau ingin kaya, jangan tanggung. Raih tingkat ketiga sekalian. Tingkat pertama tuh kaya, kedua kaya banget, ketiga kebangetan kayanya. Dan semua sahabat dapat level itu. Nanti ada kurikulumnya di Al-Bukhari, Kitabul Buyu', kitab tentang tata kelola niaga. Tidak pernah ada sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan generasi setelah itu yang mengamalkan bisnis dengan metode itu. Tidak pernah mereka berdagang dan kembali modal, nggak ada. Mereka selalu kembali untung. Nggak ada dagang kembali modal, kembali untung. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Yang pertama tadi Amr bin As, Umar bin Khattab dan sebagainya. 3, ilmu. Ilmu jangan tanggung, jadi pakar di bidangnya. Utsman lihat, oke, yang di birokrasi Amr, saya di harta. Tapi Ali melihat, Utsman sudah ngambil harta, Amr sudah ngambil kedudukan, saya pilih ilmu, passion saya di ilmu. Maka yang diperdalam ngaji. Abu Hurairah ikut, Salman ikut. Jadi kebanggaannya itu bukan ketika kaya, tapi ketika dia punya ilmu yang bertambah. Dan itu yang dia bawa bekalnya menghadap Allah. Kemudian yang paling menarik, ilmu sudah diambil oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Harta diambil passionnya oleh Utsman. Kedudukan diambil oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, kemudian Amr bin As. Maka Bilal melihat, dari 4 ini tinggal 1, tenaga. Maka beliau dedikasikan hidupnya untuk mencari ridha Allah yang merubah hidupnya dengan tenaganya. Dengan tenaganya. Maka yang dipakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, Nabi langsung komen. Bilal langsung like, sahabat langsung share. Dan kita subscribe sekarang. Apa komen Nabi? Aku dengar suara terumpah kaki Bilal di surga. Bilal ketika mendengar itu, adzan aja udah komen saya ke surga. Ngapain lagi saya kerja harta seperti Utsman? Secukupnya yang ada, yang penting saya jaga, meninggal masuk surga. Itu fikihnya. Maka dari sini muncul fikih marbot. Jadi kalau Anda ingin jadi marbot untuk mencari dunia, Anda salah tempat. Anda harusnya datang ke Hijab Fest, lihat orang jualan, pelajari itu, besoknya jualan jilbab. Kalau Anda ingin menjadi seorang ilmuwan, salah kalau jadi marbot. Belajar, datangi pengajian, pelajari dengan baik. Saya Bu gini-gini juga, saya senang riset, senang belajar.
Kalau saya sedang kosong, artinya tidak mengajar, saya ajak keluarga ke toko buku. Saya sampai sekarang masih belajar fisika, Bu. Kimia saya belajar. Saya masih ngitung proton, elektron, ini kemana, ini senyawa, ini unsur, ini apa. Ya, besi misalnya rumusnya verum, F besar, E kecil. Atomnya itu nomornya 26, ada isotop 55, 56, 57, 59. Yang paling stabil itu isotop 57, surah 57 ayat 25 sampai 26, surah besi kan? Gitu. Saya sampai riset. Energi potensial, EP sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H. Kalau potensi kita bagus jadi kinetik, setengah M dikalikan V kuadrat. Gabungkan EP kemudian dengan EK menjadi energi mekanik, dipakai kemana aja. Karena passion saya di pengetahuan. Jadi kalau ditanya saya nyambung. Saya cuma nggak bisa main lato-lato aja. Orang tanya saya hukum musik, saya nggak semudah lisan mengatakan halal, haram, tidak. Saya riset, Bu, sampai ke notasinya. Apa jenis musik, apa karakternya, dari syair sampai ke sekarang, sampai ke notasi. Itu saya pelajari. C, D, F, G, B, C, G, F, G, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C. Apakah saya bisa main musik? Tidak. Saya nggak terlalu suka. Main piano nggak bisa, gitar nggak bisa, karena gelombang kami di Quran beda. Tapi untuk memberikan hukum saya riset. Saya tahu ini lagunya fulan, fulana. Kita bisa berikan hukum. Ya. Kalau kita tahu passion kita bisa milih pertahankan untuk pulang, jadikan itu sebagai istiqomah jalan pulang kita. Jadi kalau Anda pengen sukses ukurannya duniawi, jangan jadi marbot. Nanti kotak infak hilang semua. Marbot itu pilihan, fikih sanadnya ke Bilal. Saya punya murid-murid yang belajar khusus tingkatan S1 sampai S3. Kami berikan beasiswa, nanti sebentar lagi dibuka untuk yang perempuan. Itu yang ngajarnya semua pakai sanad. Jadi azan aja ada sanadnya sampai ke Nabi. Semua hadis pakai sanadnya. Jadi itu jawabannya. Untuk menjadi marbot, perubahan yang dihadirkan dalam Islam, tinjauannya tidak selalu materi. Maka apa yang dipilih itu? Kalau sudah dipilih, maka jaga konsisten sampai pulang. Nanti menjaga konsisten itu babnya 9 lagi tingkatannya untuk konsisten. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsis 10.